Jadi gini, dalam 2 hari ini ada beredar di medsos form pendaftaran gugatan dari Desi ke ibunya tahun 2018. Ya, itu memang benar ada. Tapi itu bukan gugatan dalam arti sengketa benaran. Itu hanya salah satu syarat untuk mendapatkan namanya akte vandading, yaitu semacam putusan pengadilan mengenai apa yang disepakati, namanya akte vandading. Begini ceritanya. Desi itu diangkat anak tahun 61. Bayangin tahun berapa? Tahun 61. 1961. Waktu itu belum ada kelengkapan. Biasalah kan, namanya juga zaman bahola. Hanya semacam surat kenal lahir dan sebagainya. Itu tahun 61. Oke? Kemudian belakangan disadari bahwa perlu bikin surat yang lebih kuat, ya kan, untuk pengangkatan anak ini. Akan tetapi karena sudah gede, sudah dewasa, tidak mungkin lagi ditempuh prosedur yang biasa untuk pengangkatan anak. Karena untuk pengangkatan anak prosedur yang biasa memerlukan berbagai persyaratan seperti ke kementerian dan sebagainya. Akhirnya ditempuhlah dengan cara mendapatkan putusan pengadilan. Ya, ditempuhlah dengan cara mendapatkan putusan pengadilan, namanya akte vandading. Semua pengacara ngerti akte vandading. Akte vandading adalah putusan pengadilan yang berisi kesepakatan atau perdamaian para pihak. Ngerti nggak? Jadi kesepakatan, ya. Nah, jadi tapi untuk mendapatkan akte vandading atau akte putusan pengadilan yang berisi kesepakatan tersebut harus dengan gugatan. Jadi ini gugatan pro forma. Jadi si Desi membuat gugatan ke ibunya, tapi bukan karena mereka berperkara. Ya kan? Sesudah selesai, sesudah para pihak menghadap, dibuatlah mau kalian apa? Langsung ini putusan pengadilan nih, ya. Oke, tapi isinya apa coba? Pengadilan negeri, ya. Ini tahun berapa nih? Tahun 2018, ya. Coba ini isinya, ya. Ini akte perdamaian, dengar nggak? Ya. Jadi isinya adalah kesepakatan. Kalau biasanya kan kalau perkara kan langsung menghukum ganti rugi. Ini nggak ada, ini langsung akte perdamaian. Nih. Ya. Jadi ini adalah putusan pengadilan untuk mengukuhkan keabsahan, untuk memperkuat keabsahan pengangkatan Desi sebagai anak orang tuanya yang kebetulan memang tidak punya anak. Jadi kalau ada orang diduga menyebarkan fitnah bahwa begini. Kalau orang itu oknum yang ngerti hukum, dia pasti tahu bahwa pendapatnya itu salah. Karena ini bukan seperti gugatan, misalnya kamu nabrak mobil gua gugat kamu ganti rugi, itu enggak. Ini gugatan untuk mendapatkan pengesahan pengadilan atas pengangkatan dia, adopsi dia sebagai anak. Jadi ini bukan perkara benaran, ini gugatan pro forma karena pengadilan tidak bisa mengeluarkan penetapan yang mensahkan anak dalam bentuk akte vandading, ya, kalau tidak ada gugatan. Jadi persyaratan formal itu kira-kira dia nih, ya. Nih, ya. Nih, ini isinya nih. Sudah putusan ini, para pihak akan mendaftarkan adopsi ini. Nah, dia nih. Ini isi putusannya nih, ya. Nih. Maksudnya ibunya dan kuasanya untuk melakukan pencatatan pengangkatan ini di Dinas Kependudukan. Nih, sepakat mereka. Dia nih pasangan ini.
Jadi nggak ada perkara. Jadi dosa, sangat dosa kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Itu sangat memalukan kalau ada oknum menyebarkan informasi yang salah ke masyarakat. Ketika dia secara resmi diadopsi, berhak atas harta ya, Pak? Ya jelas lah kalau sudah anak sah ya berhaklah. Lagi pula apa urusan orang luar? Nah, makanya saya jadi bingung nih. Apa urusan orang luar terhadap hartanya ibunya Ibu Desi? Undang-undang pengangkatan anak tahun 2019 itu batasnya 18 tahun. Mereka sudah didaftar dulu. Dulu sudah diadopsi resmi. Cuma surat-suratnya namanya tahun 61 kan? Namanya juga tahun 61, makanya ditempuh jalur pengadilan. Justru karena kuranglah kelengkapannya, makanya ditempuh tidak lagi permohonan ke adopsi ke kementerian, makanya ke pengadilan karena persyaratannya sudah nggak mungkin dipenuhi. Kalau di pengadilan apapun bisa, itu nanti hakim yang akan menentukan gitu. Namanya juga itu kan keputusan terakhir kan kalau ada kekurangan di pengadilan. Gitu loh. Saya tidak menuduh oknum pengacara yang menyebarkan, saya tidak menuduh. Tapi setiap pengacara pasti ngerti bahwa akte pendadik itu, yaitu akte berisi kesepakatan penggugat dan tergugat, harus melalui gugatan. Kalau melihat nama gugatan seolah-olah ada perkara berantem benaran. Ini nggak ada berantem benaran. Karena persyaratan adopsi sudah nggak mungkin lagi dipenuhi pada waktu itu karena di mana adopsi udah dewasa banget. Makanya ditempuh apapun kekurangan bisa ditempuh melalui pengadilan.